Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Azahara Nirmala dengan NPM 25106300342 dari program D3 Akuntansi. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pendidikan agama Islam yang dikaitkan dengan profesi akuntansi, etika kerja, serta implementasi nilai Islam dalam kehidupan profesional dan sosial. Berikut merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jawaban dari soal pertama. Dalam dunia kerja modern, profesi akuntan sering dihadapkan pada berbagai tekanan. Tidak jarang terdapat tuntutan dari atasan, pemilik perusahaan, atau pihak tertentu untuk memanipulasi data keuangan demi memperoleh keuntungan, menjaga citra perusahaan, atau menghindari kerugian. Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut dapat dicegah melalui penerapan konsep tauhidullah. Tauhidullah berarti meyakinkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan seluruh aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Konsep ini bukan hanya berkaitan dengan ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup keseluruhan aspek kehidupan termasuk pekerjaan. Bagi seorang akuntan, tauhid menjadi benteng moral karena membuat seseorang sadar bahwa setiap angka yang ditulis, setiap laporan yang dibuat, dan setiap keputusan profesional yang diambil memiliki konsekuensi, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sebagai contoh, ketika seseorang akuntan mengetahui adanya perintah untuk mengurangi jumlah beban perusahaan agar laba terlihat lebih tinggi, ia akan mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut termasuk ketidakjujuran dan dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, integritas yang dibangun dari tauhid menghasilkan sikap pertama, jujur, kedua, amanah, ketiga, bertanggung jawab, keempat, profesional, dan yang terakhir, berani menolak penyimpangan. Dalam Islam, amanah merupakan nilai yang sangat penting karena seseorang yang tidak amanah dianggap telah mengkhianati tanggung jawab yang diberikan. Menurut saya, nilai tauhid perlu diperkuat sejak masa perkuliahan karena mahasiswa akuntansi nantinya akan memegang data dan keputusan yang berdampak besar terhadap masyarakat. Jawaban saya bersumber dari pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 58, kedua, buku akuntansi Islam karya Harar Ab SS, yang ketiga, Islam Business Ethics by Bacon. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di masyarakat, sering ditemukan fenomena seseorang yang terlihat religius tetapi masih melakukan tindakan tidak etis seperti korupsi, menerima suap, atau memanipulasi data. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai Islam belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Dalam ajaran Islam, terdapat 3 konsep utama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan ibadah. Iman berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Sedangkan ihsan adalah melakukan sesuatu secara maksimal seolah-olah melihat Allah dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks profesi akuntansi, seseorang tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis. Ia juga membutuhkan fondasi moral dan spiritual. Misalnya, seseorang akuntan yang rajin beribadah tetapi tetap melakukan pencatatan palsu menunjukkan bahwa ibadah tersebut belum tercermin dalam perilaku profesional. Sebaliknya, apabila Islam, iman, dan ihsan diterapkan secara bersamaan, maka pekerjaan akan menjadi bagian dari ibadah. Contoh penerapannya, pertama ada menyusun laporan sesuai fakta, kedua tidak menerima gratifikasi, ketiga menghormati rekan kerja, keempat menjaga kerahasiaan data perusahaan, dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Konsep ihsan juga membuat seseorang bekerja dengan kualitas terbaik karena menyadari bahwa hasil pekerjaannya akan dipertanggungjawabkan. Dan menurut saya, tantangan terbesar generasi saat ini bukan kurangnya pengetahuan agama, tetapi bagaimana menghubungkan nilai agama dengan praktik sehari-hari. Oleh karena itu, integrasi Islam, iman, dan ihsan sangat penting agar profesional tidak hanya sukses secara materi,
tetapi juga memiliki nilai moral. Sumber jawaban saya berdasar dari Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7, Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, dan Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Kemiskinan merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dalam Islam, Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma Qurani memandang bahwa aktivitas ekonomi seharusnya memberikan manfaat yang tidak hanya berfokus pada keuntungan individu. Sebagai mahasiswa akuntansi, saya melihat bahwa ilmu akuntansi memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil. Salah satu contohnya adalah melalui pengelolaan dana zakat dan wakaf. Zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan membantu kelompok yang membutuhkan. Namun, agar zakat dapat berjalan efektif, dibutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Disinilah peran akuntansi menjadi penting. Akuntansi membantu memastikan dana tercatat dengan benar, distribusi tepat sasaran, penggunaan transparan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain zakat, konsep wakaf produktif juga dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pemberdayaan usaha kecil. Mahasiswa akuntansi juga dapat berkontribusi melalui edukasi keuangan, penyusunan laporan, audit lembaga sosial, dan pengembangan sistem informasi keuangan syariah. Menurut saya, akuntansi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai alat perhitungan laba, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, sistem ekonomi yang sesuai nilai Islam dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Jawaban saya bereferensi dari Quran Surat At-Taubah ayat 60, buku akuntansi syariah by Triyuno, dan buku perspektif dan buku standar akuntansi keuangan IAI. Selanjutnya, soal nomor 4. Indonesia memiliki lingkungan kerja yang beragam dari sisi agama, budaya, dan latar belakang. Dalam kondisi tersebut, seorang muslim tetap dapat menerapkan nilai Islam tanpa mengganggu hubungan profesional. Islam mengajarkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan berlaku adil kepada semua orang. Dalam profesi akuntansi, nilai tersebut dapat diterapkan melalui kerjasama yang baik, komunikasi yang sopan, serta menghargai hak dan pendapat rekan kerja. Namun, toleransi tidak berarti mengorbankan prinsip agama. Seseorang akuntan tetap harus menjaga kejujuran, menolak manipulasi data, dan bekerja secara profesional. Menurut saya, keberagaman bukan penghalang untuk menerapkan nilai Islam, tetapi menjadi kesempatan menunjukkan bahwa Islam mengajarkan etika dan tanggung jawab. Jawaban saya berdasar dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, dan buku Islamic Business Ethics by Bacon RI tahun 1997. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Masjid pada masa Islam terdahulu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini, banyak masjid mengelola dana dari infak dan sedekah, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ilmu akuntansi dapat membantu melalui pencatatan keuangan, laporan penggunaan dana, dan perencanaan program sosial. Contohnya, dana masjid dapat dimanfaatkan untuk beasiswa, bantuan usaha kecil, atau kegiatan pendidikan. Menurut saya, pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membuat masjid memiliki dampak yang lebih luas. Jawaban saya berdasarkan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, buku akuntansi Islam by Harahap,
dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (IAI). Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga bumi dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Dalam dunia bisnis modern, muncul konsep akuntansi lingkungan atau green accounting yang bertujuan mencatat dan mengendalikan dampak perusahaan terhadap lingkungan. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam karena perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan. Peran akuntan dalam hal ini adalah menyusun laporan yang transparan mengenai penggunaan sumber daya dan dampak kegiatan perusahaan. Dan menurut saya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberikan manfaat tanpa merusak lingkungan. Jawaban saya berdasarkan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Quran Surat Al-Rum ayat 41, dan Hanifah dan Hudaib tahun 2007. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Perkembangan teknologi membuat informasi keuangan dapat disampaikan dengan sangat cepat. Namun, kecepatan tersebut harus tetap diimbangi dengan kejujuran dan ketelitian. Dalam Islam terdapat prinsip tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum disampaikan. Dalam profesi akuntansi, prinsip ini penting agar laporan yang dibuat tidak menyesatkan pengguna informasi. Akuntan juga harus menjaga kerahasiaan data dan menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Menurut saya, etika komunikasi sangat dibutuhkan di era digital agar teknologi tetap digunakan secara bertanggung jawab. Jawaban saya berdasarkan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan Islamic Business Ethics by Bekun. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 8. Perkembangan ilmu akuntansi yang digunakan saat ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai peradaban, termasuk peradaban Islam. Meskipun akuntansi modern sering dikaitkan dengan perkembangan ekonomi barat, praktik pencatatan dan pengelolaan keuangan sebenarnya telah dikenal dalam peradaban Islam sejak masa awal. Dalam sejarah Islam, terdapat sistem pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara seperti zakat, sedekah, pajak, dan kebutuhan sosial masyarakat. Untuk memastikan dana tersebut digunakan secara tepat, dibutuhkan proses pencatatan dan pengawasan yang teratur. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat anjuran untuk mencatat transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menekankan pentingnya dokumentasi kejelasan dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan prinsip akuntansi saat ini, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Di era modern, nilai-nilai tersebut berkembang menjadi konsep akuntansi syariah, yaitu sistem akuntansi tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Dan menurut saya, memahami kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu akuntansi penting bagi mahasiswa, agar tidak hanya memahami teknik pencatatan keuangan, tetapi juga memahami nilai moral yang menjadi dasar penggunaannya. Dengan begitu, ilmu akuntansi dapat digunakan tidak hanya untuk menyampai keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Jawaban saya berdasarkan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan buku akuntansi Islam Syariah, Harahap, dan Accounting Auditing Government Standard for Islamic. Terima kasih.